Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya di pagi ini dan kita akan membahas kasus Gus Miftah yang lagi viral saat ini. Sebagaimana beliau menghina bapak penjual es di acara ceramah tersebut dan sungguh menyedihkan dan sungguh menyakitkan buat bapak itu dan penonton pun rasa sedih dan rasa kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah. Terlepas dari itu dan tindakan tersebut mendapat cekaman dari netizen, rakyat Indonesia, serta para tokoh-tokoh agama dan juga para pejabat-pejabat yang sungguh menyayangkan atas statement atau kata yang dikeluarkan oleh Gus Miftah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan mengingat Gus Miftah ini bagian dari kabinet dan jabatan beliau sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana prasarana keagamaan. Jadi pemerintah secara langsung terlibat untuk menyelesaikan masalah ini karena ini bagian dari apa yang diinginkan Pak Prabowo, selalu ingin rakyat kecil bisa hidup lebih baik dan tidak boleh dihina dan lain sebagainya. Dengan itu beliau datang meminta maaf kepada bapak tersebut. Di sini kita soroti dalam permintaan maaf tersebut, beliau datang dan merangkul bapak tersebut sebagai rakyat kecil, sangat kecil, dihadapkan dengan orang kiai atau ustadz, bahkan sebagai pejabat, pasti merasa tertekan dengan pelukan seperti pemaksaan atau intimidasi terhadap bapak tersebut, sehingga beliau harus memaafkan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Terlihat seperti pemaksaan atau intimidasi. Ya contohnya seperti kita melakukan intimidasi atau bully terhadap orang, lalu orang itu merasa diam saja tidak melakukan tindakan apapun, terus kita tiba-tiba dekat dan kita merangkul dan saya minta maaf ya atas perkataan saya begini-begini. Ya kita akan iyain aja. Apalagi Gus Miftah ini sebagai pembuka agama, sebagai penceramah, bahkan sebagai pejabat. Pasti orang kecil seperti itu merasa tertekan atau merasa terintimidasi. Apalagi beliau datang dan meminta maaf kepada bapak tersebut. Jadi terkesannya seperti itu, merangkul seperti gambar video di banding, kalian bisa lihat sendiri merangkul. Kalian bisa pikirkan sendiri di saat situasi kalian seperti itu, di saat Anda sebagai orang biasa saja dan seorang pejabat datang minta maaf lalu merangkul, pasti Anda iya aja. Ya kan? Karena seperti itu. Jadi terlalu memaksakan, kelihatan pemaksaan atau intimidasi. Namun terlepas dari itu kita harus apresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah karena mau meminta maaf dan mau memberikan, katanya memberikan umroh. Ya alhamdulillah, dan dibalik semua itu pasti ada hikmah yang tersimpan karena atas ucapan Gus Miftah ini menjadi salah satu rezeki buat bapak tersebut, bapak penjual es tersebut. Inilah cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang, menjatuhkan salah satu derajat seseorang dan mengangkat derajat seseorang. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah salah satu fenomena yang menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, kita kembali kepada jabatan beliau sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan di bidang kerukunan keagamaan serta di pembinaan sarana dan prasarana. Beliau memiliki jabatan yang sangat penting untuk kerukunan beragama. Dengan kasus ini mencerminkan nama beliau kurang baik di masyarakat. Bagaimana beliau menjalankan jabatan beliau atau fungsi beliau di saat masyarakat tidak lagi respect dengan beliau, tidak lagi senang dengan beliau,
tidak lagi percaya dengan beliau. Terus bagaimana beliau menciptakan kerukunan beragama itu? Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu dikaji dan dikatakan sebagai pelajaran, iya sebagai pelajaran, tetapi masyarakat pada umumnya mencekam dan sudah kecewa, sudah tidak respect lagi dengan beliau, sehingga jalan satu-satunya untuk kabinet Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik adalah menggantikan posisi beliau dengan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi menggantikan saja atau dicopot dari jabatan beliau. Kalau hari ini mereka sampaikan ini sebagai pelajaran, sebagai evaluasi, oke sebagai evaluasi. Tetapi dampaknya dari nama beliau ini sudah menjadi kekecewaan di masyarakat, walaupun saat ini beliau sudah minta maaf. Beliau mau memberikan umroh kepada keluarga Bapak Julius tersebut, tetapi nama beliau terlanjur sudah mendapat kekecewaan dari masyarakat dan tidak kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat tidak respect lagi. Bagaimana beliau menjalankan fungsi beliau sebagai menjaga kerukunan beragama, menjaga kerukunan keagamaan. Jadi untuk kelancaran kabinet Pak Prabowo dan cita-cita Pak Prabowo, alangkah baiknya dicopot dan digantikan dengan orang lain saja, sehingga fungsi tersebut atau jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang bisa menjalankan dengan baik, mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Jangan sampai jabatan tersebut dilanjutkan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan seharusnya target dari Pak Prabowo dengan jabatan tersebut mampu memberikan dukungan atau kerukunan beragama bisa tercipta tidak tercapai karena orang yang sudah terlanjur dikecewain oleh masyarakat, saudara-saudara sekalian. Jadi teman-teman semuanya, itu yang saya melihat dari permintaan maaf beliau dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua dan kita tetap menyampaikan akal sehat dan saling peduli satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.